Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Supriyadi dari kelas A2 Penjas NPM 1921911017. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar kurikulum Penjas. Dalam materi kali ini terdapat beberapa poin di dalamnya. Ada 5 poin. Yang pertama ada pendidikan jasmani, asumsi dasar Penjas, karakteristik program Penjas, ruang lingkup materi Penjas, isi kurikulum Penjas. Nah, kita langsung saja memasuki materi yang pertama. Dalam konsep dasar kurikulum Penjas, yang poin pertama ada pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Seperti itu. Poin yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Dalam asumsi program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program Penjas. Nah, menurut Adang Suherman, ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang pertama ada program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang berbeda, betul-betul mempunyai keinginan atau ketertarikan untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua, ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Yang ketiga ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Seperti itu. Dalam poin berikutnya, poin nomor 3, karakteristik program pendidikan jasmani. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada deploymentally appropriate practice atau DAF. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Seperti itu. Yang kedua ada instructionality appropriate practice atau EAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diketahui merupakan cara-cara mempelajari yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Seperti itu. Poin yang keempat ada ruang lingkup materi pendidikan Penjas. Menurut BNSP,
2006, ruang lingkup mata pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ada 6 poin. Yang pertama ada permainan dan olahraga, meliputi olahraga tradisional, olahraga eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atau atletik, kasti, rondes, sepak bola, dan lain-lainnya. Yang kedua ada aktivitas pengembangan, meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga ada aktivitas senam. Yang keempat ada aktivitas ritmik, meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. Yang kelima ada aktivitas air, meliputi renang, outbound, seperti itu. Yang keenam ada pendidikan luar sekolah, seperti piknik, wisata, dan lain-lain. Poin yang terakhir, poin 5, ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Dalam materi isu kurikulum pendidikan jasmani ada dibagi menjadi 5 materi lagi, yaitu yang pertama ada isu program. Apa itu isu program kurikulum SMA? Dapat kita amati antara lain dari 2 sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Yang kedua ada isu proses pembelajaran, beberapa isu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan. Poin yang ketiga ada isu penilaian. Isu penilaian adalah penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu proses pembelajaran, belajar atau mengajar. Fungsinya evaluasi adalah untuk memperbaiki dari yang tadinya memang belum sempurna atau ada kekurangan, dievaluasi dan kedepannya akan lebih baik lagi, diperbaiki, seperti itu. Poin selanjutnya ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas di SMA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10, 11, 12, bahkan ditambah dengan siswa yang kelas paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari ada sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjas harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya, seperti itu. Dan poin yang terakhir ada isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya dalam isu tersebut, sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan, seperti itu. Dan poin yang terakhir ada isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikannya sampai saat ini masih dirasakan sama, seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang saya berikan, mohon maaf yang saya paparkan, mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.